Kalau Israel sama Palestina, saya dukung Israel. Dukung Israel. Kalau para pendukung Israel itu pasti otaknya ada. Kalau pendukung Palestina otaknya nggak ada. Yakin? Wih, presiden Palestina bego. Udah ada yakin gua. Hola netizen yang tercinta. Seorang pria asal Tangerang viral di media sosial karena pernyataan kontroversialnya terkait konflik Israel dan Palestina. Pada video yang beredar memperlihatkan seorang pria berkemeja yang mengomentari konflik Israel-Palestina. Dalam video tersebut ia menyatakan dukungannya kepada Israel. Ketika si perekam video menanyakan apakah yang bersangkutan siap bertanggung jawab atas ucapannya itu, dia dengan yakin menjawab siap. Kalau Israel sama Palestina, saya dukung Israel. Dukung Israel. Kalau para pendukung Israel itu pasti otaknya ada. Kalau pendukung Palestina otaknya nggak ada. Palestina bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keadilan. Berarti Siap viral ya? digabung. Siap tanggung jawab dengan omongan lu ya. Siap viral ya. Siap. Ini lu ngomong apa udah yakin nih konsekuensinya. Yakin. Wih, presiden Palestina bego. Udah ada yakin gua. Atas viralnya video tersebut, pihak kepolisian melakukan penelusuran dan diketahui pria dalam video tersebut berinisial A, tinggal di salah satu perumahan wilayah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Kapolsek Rajeg Ibtu Hajaji mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan langkah dini untuk mencegah konflik yang lebih intens dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang tidak terima dengan A karena pernyataannya dalam video tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Andriawan, rumah saya di Rajeg, Instagram @andriawanarif24. Nah, tujuan saya bikin video ini buat klarifikasi, permohon maaf atas dasar video viral yang terjadi di Facebook, dikarenakan saya dukung Israel. Tujuan saya cuma baik, cuma satu, ingin menyatukan kedua negara agar tidak perang. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Iya sih, gue setuju dengan kata abang. Memang kita pendukung Palestina ini memang gak punya otak, tapi kita punya hati nurani, kita punya rasa kemanusiaan. Kita mendukung Palestina ini bukan berharap mereka itu perang-perangan, tapi harapan kita itu mereka yang ada di Palestina itu bisa hidup tenang dan nyaman dan damai. Terus buat orang-orang yang sering nanyain Koko kayak gini, Koko kan bukan muslim, Koko kan seorang non-muslim, kok bisa dukung Palestina? Rungokno Mase Mbak E ya. Walaupun saya seorang non-muslim, yang saya lakukan ya, kenapa saya mendukung Palestina, itu bukan tentang agama, tapi tentang kemanusiaan. Saya ini manusia yang memiliki hati nurani dan perasaan gitu loh. Oke? Stop bertanya saya seperti itu. Menanggapi anak muda yang blow on itu, sebenarnya yang otaknya nggak ada yang dukung Israel, karena kamu nggak tahu Israel sejarahnya bagaimana, Palestina nggak kemana. Kamu tahu ya, jauh sebelum Israel berdiri itu Palestina sudah ada. Jadi bangsa Yahudi itu nggak punya negara, dia diaspora di berbagai negara di Eropa dan Barat sana. Setelah di sana dia mengalami pembantaian, setelah dibantai sama orang-orang sana, terus dia nggak punya negara, terus minta tolong sama negara lain untuk menjajah. Itu ada perjanjian rahasianya. Kemudian setelah Inggris menjajah Palestina, terus dia numpang Inggris ikut menjajah Palestina, kemudian mendompleng, kemudian membantai. Inggris pulang kampung, dia mengadakan pembantaian, kemudian deklarasi negara Israel di Palestina. Itu negara baru. White, dukung-mendukung, Anda pikir ini pertandingan bola? Logikanya aja ya, orang lagi perang, lagi ribut, dan lu orang luar. Lu dukung salah satunya untuk terjadi keributan lebih parah lagi. Sebenarnya otak siapa yang lebih nggak ada? Kalau lu manusia dan masih manusia, harusnya orang lagi bertikai, lagi ribut, lagi perang, lu cari jalan tengahnya, cari jalan damainya, lu netral, gimana caranya biar dunia ini aman gitu. Dan satu hal lagi, sebagai manusia, ketika situasi seperti ini terjadi, lu mikir apa yang bisa dilakukan agar bisa bermanfaat, yaitu dengan membantu korbannya, membantu dari sisi kemanusiaan, bukan malah berkoar-koar dukung ini dukung itu. Ya udah deh, gini aja, mendingan lu sekolah lagi, belajar adab, belajar jadi manusia, oke? Saya meminta maaf atas kelalaian saya dalam menjaga pasien yang satu ini. Saya tidak tahu kalau dia bisa bermain TikTok. Saya Abai, budak Mang Ujang, akan segera menangani kasus ini dalam secepatnya. Hatur, thank you. Oh alah, ini bapak-bapak yang itu ya, yang sering ngosek WC ya kan? Ini orang yang suka ngosek WC kayaknya. Iya, bener. Orang seumuran dia tuh masih lucu-lucunya. Iya, masih lucu-lucunya bapak ini. Anjing. Siap.
Katanya selalu begitu ngomongannya. Beliau mau dukung namanya Israel. Itu terserah Anda dan hak asasi Anda juga. Cuman kalau bisa jangan disebarluaskan di medsos. Dukung aja sendiri. Tapi tetap di hati saya tetap Palestina. Karena saya mencintai dia dan Palestina itu adalah negaranya para habaib serta pecinta Rasulullah. Sekian. Siap. Dia bilang kan seperti itu, ya kan? Dibilang gak punya inilah, ya kan? Nah kalau kita gak punya ini, kita gak punya rasa kepedulian terhadap sesama manusia. Apalagi orang-orang yang benar-benar mendapat kesulitan di Palestina. Ribuan orang loh, ribuan orang melayang. Apakah kita tidak boleh memiliki rasa kemanusiaan atau rasa kepedulian terhadap sesama? Terus ketika kita melihat video seperti ini, apa kita harus diam saja? Sebagai manusia nih, harusnya menyuarakan dong, ya. Nah, kalau menurut pendapat saya, abang ini yang tidak pakai otak, abang ini yang nggak punya otak. Masa sih abang tidak tersentuh dengan korban-korban yang ada di Palestina? Masa sih abang tidak tersentuh dengan rumah sakit yang diserang, yang dibombardir sehingga terjadi korban yang banyak, petugas medis meninggal dunia, tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya di sana. Mereka itu tidak bersalah. Anak-anak yang tidak bersalah juga jadi korban atas kekejaman Zionis Israel. Jadi abang mungkin berkata, kita ini membela Palestina semata-mata karena membela agama. Di lain sisi bukan saja agama guys, dari segi kemanusiaan juga, karena di sana itu bukan agama Islam saja, ada juga agama Kristen. Kita sebagai manusia yang peduli sesama manusia gitu. Tentunya kita membenci dengan serangan yang semena-mena begitu. Kalau memang abang benci Palestina, cukup abang diam saja. Jangan buat hati kami tambah sedih lagi bang. Karena Palestina dengan Indonesia itu seperti saudara kita. Karena apa? Dia satu-satunya negara yang pada saat itu mengakui kemerdekaan Indonesia, yang mendukung Indonesia untuk merdeka. Jadi minimal lah kita ada rasa terima kasih lah bang. Abang ini saya lihat cara berbicaranya fasih sekali. Abang ini orang Indonesia, tahu diri lah bang. Dan otak juga tolong dipakai bang. Jaga mulut baik-baik gitu. Enak ya dengar kalimat beliau nih, enak banget gitu. Kayak serasa kita melihat seorang manusia, wujudnya wujud manusia, tapi entah berantah itu hati tercipta dari apa. Terus untuk abangnya, tolonglah bang, tolong. Kalau memang abang nggak mampu tersentuh hatinya melihat saudara kita, minimal janganlah ditambahi rasa sakit itu. Tolong bang. Bukan enak itu dengar kalimat abang tuh. Abang bilang kami yang mendukung Palestina itu nggak punya otak. Sekarang aku tanya lu sama abang, melihat anak yang kena bom bersera isi perutnya, koyak kepalanya bocor, berdarah-darah. Abang punya hati nggak sih? Setega itu abang bilang kami yang dukung Palestina yang jelas-jelas digenosida. Itu bukan perang bang, bukan. Perang nggak kayak gitu. Perang senjata lawan senjata. Ini pemukiman loh bang. Abang lihat nggak sih rumah sakit dibom bang? Abang bilang kami nggak punya otak. Abang punya hati apa nggak? Jangan-jangan abang yang termasuk ayat itu ya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Punya telinga tapi tak mendengar. Punya mata tapi tak melihat. Punya hati tapi hati abang tuh batu. Tolonglah bang, tolong. Kami melihat saudara kami yang ya Allah mati dalam timbunan gedung, nggak tahu ayahnya mencari anaknya yang mati, anaknya mencari ayahnya yang mati. Tapi abang tega mengeluarkan statement seperti itu bang. Mana hati abang? Bayangkan kalau itu yang meledak itu anak abang bang. Bayangkan ibu bapak abang yang meledak kena bom itu. Bayangkan. Kami bukan membela apa agamanya, siapa mereka, bukan. Kami melihat mereka saudara kami sesama manusia karena kami punya hati. Tapi tega abang mengeluarkan statement kami yang mendukung Palestina nggak punya otak. Iya abang yang paling punya otak bang. Tapi tolong dari sini ke depan gunakan hati abang. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa ini ya yang dinamakan buzzer internasional? Karena katanya ya Israel ini mempersiapkan anggaran untuk membiayai para buzzer, ya termasuk dari Indonesia juga katanya. Nah, apakah orang ini nih ya yang mendukung Israel kata dia ini ya, apakah tergolong kepada kelompok buzzer ya? Pasti cuannya gede loh ya. Buzzer Rp rupiah aja ya ini cuannya ya luar biasa ya, apalagi buzzer internasional. Aduh. Kalian ini gimana? Ya, apa kalian ini bukan Islam gitu loh? Ya maksud saya apa kalian ini agamanya non muslim gitu? Ya hal yang wajar.
Ya, tapi kenapa jadi anomali begitu? Ya, rela menjadi buzzer ya demi cuan barangkali ya, sehingga kalian ini ya seperti berani melawan asas gitu loh. Jadi paradoks. Bukankah kita bangsa Indonesia ini mengenal ya bahwa Israel itu adalah penjajah daripada Palestina? Dan sudah 100 tahunan kira-kira ya penjajahan tersebut ya yang terjadi antara Israel dan Palestina ini. Sungguh kalian ini bukan naif ya. Sungguh kalian ini berani melakukan hal-hal yang paradoks. Tapi entahlah, ya terserah kalian. Kalau memang kalian pilih uang, jadi rela lah untuk menjadi buzzer ya. Nah, apakah ini ya yang termasuk ya kelompok-kelompok buzzer yang sengaja ya dibuat untuk melemahkan Palestina gitu kan, mengendos Israel. Bahkan Anda berani terang-terangan mendukung Israel. Wah, itu sangat paradoks sekali dengan pada umumnya mayoritas umat Islam. Anda nanti menjadi common enemy umat Islam, common enemy mayoritas masyarakat Indonesia ya. Anda rela menjadi common enemy ya dari masyarakat Indonesia. Anda sendiri orang Indonesia. Nanti bagaimana ya jika sunatullah Allah menggilirkan kekuasaan dunia ini dipegang oleh umat Islam, dipegang oleh kekuasaan Islam ya, nanti Anda gimana nanti ya. Ingat, akhir zaman itu ya, dimana nanti Allah menggilirkan kekuasaan dunia ini kepada kekuasaan Islam. Nanti Anda gimana, malu sendiri atau mendapatkan konsekuensinya? Luar biasa ya. Kalian ini ya berani sekali gitu kan menjadi antek-antek Israel untuk mendengungkan ya statement-statement yang paradoks kalau menurut saya ya terserah Anda lah. Kalau memang Anda ingin menjadi common enemy umat Islam ya terserah, terima saja konsekuensinya, walaupun ya konsekuensinya bukan dari orang kita, karena kita tetap harus menjaga kerukunan hidup ya, menjaga perdamaian dunia. Entahlah ya, secara hakiki mungkin Allah ya wilayah Allah yang akan menghukumi kalian, terserah ya. Pokoknya kalian ya lihatlah ya fakta yang sesungguhnya itu ya, fakta yang sesungguhnya bahwa ada hak dan kebatilan yang sedang berseteru ya. Jadi kita harus cerdas, harus cermat dalam menyikapi persoalan hidup di dunia ini ya. Ingat, ada hak dan kebatilan ya. Berada di posisi manakah kita? Jadi kita harus pandai-pandai memposisikan diri ya. Apakah kita berada di posisi yang hak atau di posisi yang batil? Oke, terima kasih, terserah kalian ya. Yang penting entah kapan ya Allah akan memberikan konsekuensi kepada kalian ya. Tapi saya tetap berdoa kepada kalian, semoga kalian tetap berbalik ya, menjadi orang yang mendapatkan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, no baper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.